salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Grace Hermanus Kurniadami. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Rotendao. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktek praobservasi, dan kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Pak Yudianto Londa, salah satu guru di SMP Negeri 2 Lobalai. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar? Puji Tuhan sama Pak. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praobservasi ya, sebelum kita melakukan observasi di kelas. Jadi kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Yudi, dan terima kasih hari ini Pak Yudi sudah hadir untuk melakukan observasi dengan saya. Materi apa yang Pak siapkan untuk kegiatan observasi? Terkait dengan materi yang saya sampaikan sesuai dengan rancangan RPP sekaligus proses yang sudah saya buat sejak pertemuan awal semester. Materi untuk pertemuan berikut itu berkaitan dengan disiplin di sekolah dan juga di rumah. Disiplin. Berarti disiplin di sekolah dan di rumah ya Pak. Tujuan dari materi apa? Tujuan pembelajaran yang dicapai itu adalah melalui materi sekolah dan keluarga sebagai tempat belajar disiplin itu supaya anak-anak mengerti tentang definisi pengertian dan disiplin, dan kemudian mereka tahu apa manfaat dan tujuan dari disiplin, dan lebih jauh lagi mereka bisa menjadi orang-orang yang menerapkan makna disiplin dalam berkehidupan. Baik. Kalau begitu area pengembangannya mencakup pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana area pengembangan yang mencakup pengetahuan dan keterampilan ya Pak Yudi? Kalau untuk area pengetahuan kognitifnya seperti yang tadi, akan tujuannya adalah supaya mereka bisa tahu betul apa itu disiplin, sehingga kalau ketika maknanya sudah mereka ketahui, mereka kuasai artinya, pengembangan selanjutnya itu akan berdampak kepada psikomotorik atau keterampilan mereka, yaitu bagaimana arti disiplin itu mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di rumah untuk kebersamaan. Oke, baik Pak Yudi. Tentunya untuk mencapai tujuan yang sudah dirancang oleh Pak Yudi itu, tentunya Pak Yudi sudah merancang kegiatan pembelajaran yang semenarik mungkin. Kira-kira Pak Yudi bisa ceritakan apa strategi atau model dan metode yang Pak Yudi akan gunakan? Baik, berdasarkan rencana yang sudah saya siapkan, di dalam kelas nanti itu saya akan menggunakan metode program based learning yang akan juga dikolaborasikan dengan papan perasaan. Juga di dalamnya ada tentang kegiatan pembelajaran sosial emosional. Nah, itu akan semua dikomunikasikan untuk bisa memberikan pembelajaran yang ada. Kemarin di pertemuan kemarin saya sempat dengar Pak Yudi ingin menyiapkan kelompok diferensiasi. Apakah itu sudah disiapkan? Ya, sudah saya siapkan kelompok bahan-bahan untuk kelompok diferensiasi, pengelompokan anak-anak berdasarkan tingkatan kemampuan mereka dalam kelompok-kelompok yang ada, kemudian kualitas soalnya juga. Kalau ada LKPD yang disiapkan, akan ada bahan diskusi sehingga LKPD-nya disiapkan, soal-soal yang disiapkan berdasarkan pengelompokan diferensiasi yang ada. Baik, sepertinya rancangan pembelajarannya menarik sekali Pak. Tentunya Pak juga membutuhkan media yang akan dipakai. Kira-kira apa saja yang disiapkan? Dan media yang saya gunakan akan di dalam kegiatan pembelajaran akan ada kelompok diferensiasi, dalamnya ada diskusi, maka akan ada yang namanya LKPD untuk menunjang proses diskusi itu sendiri. Kemudian ada media berupa alat-alat yang saya gunakan seperti buku paket, ada Alkitab yang saya gunakan karena mata pelajaran yang sangat dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen atau berarti, dan kemudian juga buku paket siswa, buku paket guru, dan lain-lain. Oke, baik Pak Yudi. Kira-kira waktu pelaksanaannya kapan? Di kelas apa?
rencananya saya akan menerapkan sistem pembelajaran ini di kelas 7B pada tanggal 26 hari Kamis. Oke. Ya, semoga kegiatan pembelajaran yang dirancang ini dapat berjalan dengan baik ya Pak Yudi ya. Nanti setelah observasi akan ada di akhir ada pasca observasi, nanti kita akan evaluasi kegiatan pembelajaran yang nanti. Tetapi sebelum menutup percakapan hari ini, kira-kira saya mau tanyakan apa yang Pak Yudi dapat hari ini. Ya, berdasarkan diskusi pra observasi ini ada hal yang menarik di mana ada sesuatu yang baru, istilah yang baru, bahkan penerapan yang baru juga, khususnya tentang kegiatan diferensiasi, di mana saya disampaikan bahwa biasanya dalam membuat kegiatan diskusi di kelas itu saya menggunakan sistem saya baginya merata, yang pintar dianggap mampu sekian, yang kurang mampu sekian, untuk bisa mereka berkolaborasi dengan kelompok. Dan kemudian dengan adanya kegiatan pembelajaran diferensiasi ini, maka memacu saya untuk bisa mengelompokkan siswa dalam beberapa kelompok yang kurang mampu, yang mungkin kemampuannya sedikit lebih mampu lagi, dan yang paling mampu itu dalam kelompok berbeda-beda. Itu membuat saya harus mengelompokkan mereka lagi, dan tentunya menyiapkan bahan yang lebih lagi bervariatif untuk bisa menjangkau kemampuan diferensiasi yang benar. Itu yang mungkin satu hal yang lebih menarik. Mantap sekali Pak Yudi. Nah, semoga kegiatan observasinya berjalan lancar ya. Sukses Pak. Mari semua. Mari Pak. Shalom. Oke, hari ini kita akan lanjut lagi dalam pertemuan pembelajaran kita materi pendidikan agama Kristen. Dalam satu pertemuan sebelum ulangan harian dan juga ada dalam masa penilaian akhir semester. Karena itu, sebelum kita mulai kelas kita pagi ini, kita akan mendahului dengan doa. Kepada yang sudah punya jadwal untuk berdoa hari ini, dipersilakan untuk 17 atau Oke, terima kasih Bimo. Sudah membuka kelas kita pagi dengan doa. Kita akan langsung mulai kelas kita pagi ini. Sebelumnya kita ada dalam presensi dulu untuk mengecek kehadiran pagi ini. Oke, sebelum ada pada absensi pagi ini, di papan tulis itu Pak sudah gambar 2 emoji. Tahu emoji? Yang biasa WA, main sosial media pasti tahu emoji itu seperti apa. Biasanya kalau kita chat, emoji menggambarkan kita punya ekspresi. Nah, di depan sini ada 2 emoji antara bahagia dan sedih. Ketika sebentar dalam absensi yang ada, ketika Pak panggil nama yang bersangkutan itu maju ke depan sambil menunjuk salah satu emoji yang ada. Emoji yang kamu tunjuk itu menunjukkan kamu punya ekspresi hari ini, perasaan pagi ini dalam mengawali kelas kita di hari ini. Bisa dimengerti? Oke, sekali lagi maju ke depan, tunjuk kira-kira kamu punya perasaan yang seperti apa pagi ini. Yang galau pilih sedih, yang bahagia pilihnya bahagia. Jangan memilih perasaan sendiri ya. Oke, kita akan mulai. Agustri Yustendri Boy. Oke, bahagia, kasih kenal itu emoji. Oke, silakan kembali. Kalau bahagia dari sana tuh kasih memang kamu ekspresi sudah. Dan sampai mukanya sini, tapi tekannya di bahagia. Yang kedua, Aldo Alfiano Laulela.
Bahagia juga Aryo Pani, Bimo Bailao, Clarissa Agustin Mesa. Nah, senyum kayak Clarissa sudah ketahuan. Derio Polimon, Desna Henu, Desni Henu, Dester Bailao, semua bahagia. Paldi Besi, Vinjay Hamdeas, Firjan Anem. Oke, bahagia. Benar, siap. Irene dulu. Yang sedih jangan asal bahagia ya. Demikian juga yang bahagia. Ivana Kilabura. Ivana sudah ketahuan. Zahira Manuai, Januario Deta, Lionel Malela, ini Lionel, Marsha Mada, Martin Mulik, Meivar Tonak, Michelle Tahun, Ona Fanghidai. Ini kalau setiap kali pertemuan semua senyum begini bagus. Selanjutnya Normawati Solo, William Gaumanu, Raffi Marveloto, Rahel Lufi, oke, bahagia juga Sepria Billy, Siren Anin, Stanley Tonak, Wasti Kolo, Wasti Jin, Yermi Bailao, bahagia dia bukan bahagia juga, semangatnya dia. Yulita Tolasik, oke, sampai di Yulita maka selesai sudah untuk sesi pagi ini untuk pengecekan kehadiran dari 34 orang yang hadir, 33 satu orangnya izin. Tapi kalau berdasarkan emoji depan, siapa yang menunjuk pada emoji bahagia? Coba angkat tangan yang bahagia kan? Oke, semua bahagia pagi ini berarti ya. Oke, luar biasa. Kalau tentang itu semua dulu. Kalau semua bahagia seperti ini, terlalu sangat bagus. Nanti jiwanya itu bisa awet muda terus. Karena orang bilang senyum itu ibadah.
Senyum itu menggembirakan, sehingga kemudian segala beban-beban pikiran tentang tugas, tentang sekolah itu bisa dengan bebas kita melaksanakan. Nah, kira-kira Pak mau tanya dulu, kenapa kalian merasa bahagia pagi ini? Pak mau dengar alasan dari ini. Kenapa bahagia pagi ini? Ya, kenapa? Ada apa yang berbahagia? Bahagia itu contohnya, Pak kasih ini bocoran sedikit contohnya. Bahagia saja ketika kita bangun pagi, kita masih sehat, masih bisa senyum, tidak ada rasa sakit sama sekali. Bahagia tidak kira-kira? Bahagia. Kalau kita bangun pagi langsung rasa sakit, bagian-bagian tubuh tertentu yang sakit, maka pasti kita bahagia, tapi itu sedikit mengalami pengurangan ya. Tapi kalau bangun langsung fit, orang bilang langsung fit, langsung powernya itu terasa, maka tentu kita akan semangat menjalani hari ini. Apalagi masih pagi, kita perlu satu perasaan yang membawa kita merasa damai dan sukacita. Mas, kenapa kamu bahagia pagi ini? Nah, ini luar biasa ini. Masa merasa bahagia karena dia menyadari bahwa Tuhan ada kesediaan anugerah. Tuhan memberikan dia anugerah untuk masih hidup hari ini dengan berkat kekuatan, kesehatan, bahkan masih punya kesempatan untuk datang sekolah. Itu anugerah yang luar biasa yang Tuhan kasih. Nah, kalau begitu, karena kita tahu semua merasa bahagia, maka jangan lupa untuk menularkan perasaan bahagia itu kepada semua orang. Jangan hanya merasakan itu bahagia sendiri. Coba saling berhadapan satu sama yang lain. Saling berhadapan, saling senyum coba. Saling senyum. Oke. Saling pegang tangan, bersalam-salaman, bilang sama temanmu, jangan lupa bahagia. Sekali lagi, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Sambil senyum, jangan lupa bahagia tapi terang. Oke, nah itu yang akan mengantar kita pada kelas pagi ini. Kita bersyukur kalau masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan bagi kita semua untuk ada pada tugas kita masing-masing, baik saya sebagai guru ataupun kamu sebagai peserta didik. Nah, kemudian kita akan melanjutkan materi kita hari ini dalam babnya yang ke-13. Bab 13 membahas tentang apa kira-kira? Sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Nah, sebelum kita membahas tentang bab 13, mari kita flashback sebentar kembali ke materi sebelumnya, materi minggu yang pertemuan yang lalu di babnya yang ke-12. Yaitu tentang hati nurani pemilih yang benar. Tentang hati nurani. Sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, Pak mau sedikit kita mengulas tentang pertemuan yang lalu. Kira-kira siapa yang masih ingat kurang lebih sedikit pengertian atau definisi dari apa yang dimaksud dengan hati nurani? Apa itu hati nurani? Siapa yang bisa kasih sedikit penjelasan atau definisi dari hati nurani? Ada yang bisa? Hati nurani itu kira-kira seperti apa, Rahel? Kedalaman termurni dari jiwa manusia. Oke, itu jawaban yang juga bagus, jawaban yang juga mendekati apa yang dimaksud dengan hati nurani. Nasya? Kedalaman jiwa manusia, kalau dihubungkan dengan jawabannya masa, maka kedalaman dari hati manusia yang menilai baik atau buruknya sebuah perilaku atau perbuatan.
Jadi dalam hati nurani itu yang akan menilai kita. Kira-kira yang saya lakukan itu baik atau tidak, benar atau salah. Dalam keseharian kita bisa membohongi orang lain mungkin, tidak jujur tentang sesuatu, tetapi kita tidak bisa menipu diri sendiri. Orang bilang kita tidak bisa tipu kita punya hati, kita punya perasaan. Kalau bahagia ya bahagia, sedih ya sedih. Kadang-kadang ada yang sementara merasa sedih, tapi dia harus berusaha menunjukkan kepada semua orang bahwa dia sementara bahagia. Betul tidak? Betul. Nah itu kita sementara menipu hati nurani sebenarnya. Walaupun orang bilang kita harus kelihatan tegar di depan semua orang. Nah, tentang hati nurani. Jadi sekali lagi, hati nurani adalah tempat di mana kita membedakan, kita bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk, yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Oke, itu sedikit ulasan tentang hati nurani memilih yang benar. Jadi hati nurani itu kita harus bisa memposisikan dia untuk memilih sesuatu yang benar. Jangan sampai kita salah dalam mengambil sebuah keputusan yang juga kemudian bertentangan dengan hati nurani kita. Nah, sebagai orang percaya, maka hati nurani kita itu akan benar, akan bisa memilih sesuatu dengan benar, punya keputusan yang benar apabila hati nurani kita itu diterangi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi suatu penggaris bagi kita untuk menilai kira-kira perbuatan perilaku kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Nah, itu poin penting dari hati nurani. Kita akan bisa menilai. Orang yang hatinya tidak diterangi oleh kebenaran firman Tuhan akan menggunakan berbagai macam alasan untuk membenarkan perbuatan dia, perilaku dia, sekalipun itu dia tahu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu maka mari kita menjaga setiap hati kita daripada segala kecemaran. Kita mewaspadai segala perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oke, itu sekilas tentang hati nurani. Kita lanjutkan materi hari ini di babnya yang ke-13. Bab 13 kita membahas tentang sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Sekali lagi, sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Bab 13. Oke, itu topik yang akan kita bahas di materi kita di bab 13. Silakan dicatat dulu judul babnya beserta dengan bahan Alkitabnya, yaitu di Kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 28. Sudah? Nah, yang sudah selesai perhatikan ke depan. Di babnya yang ke-13 dalam membahas tentang sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin, ada beberapa indikator yang akan kita capai, tujuan pembelajaran yang kita capai dalam membahas materi di bab ini. Yang pertama adalah kita menerima disiplin sebagai wujud ketaatan kepada firman Tuhan. Sekali lagi, sebagai orang percaya itu, kita menerima disiplin yang ada sebagai salah satu wujud ketaatan kita kepada firman Tuhan. Yang kedua adalah
ketika sudah menerima disiplin itu, maka kita memperhatikan sikap rendah hati dalam menjalani disiplin yang ada. Sebagai bagian dari kita sebagai orang percaya. Kemudian kita mampu menjelaskan kepada orang lain mengenai arti sebuah disiplin dan juga membiasakan diri untuk memiliki sikap disiplin dalam kehidupan kita. Terlebih lagi, kamu sebagai remaja Kristen yang beriman kepada Tuhan harus mampu membiasakan diri untuk melakukan sikap hidup disiplin dalam kehidupan keseharian. Nah, itu 4 poin yang akan kita capai dalam pembahasan kita di bab 13 mengenai sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Nah, kemudian kalau berbicara tentang disiplin, maka tentu disiplin sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Sebagai warga sekolah, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya disiplin. Pasti ketemu. Nah, kira-kira nanti sebentar kita akan masuk dalam diskusi. Namun sebelum itu, Pak mau mengecek dulu, kita mau membahas sekilas tentang disiplin. Apa sih yang kamu ketahui tentang maksud dari yang namanya disiplin? Siapa yang bisa menjelaskan secara singkat saja apa yang dimaksud dengan disiplin? Ada yang bisa? Sembari sudah membaca sekilas di buku paket yang kamu punya, kira-kira gambaran disiplin itu yang seperti apa menurut kamu? Yang bisa angkat tangan, kemudian kasih jawaban. Tidak usah takut kalau salah. Kita belajar, kalau salah diperbaiki, kalau belum lengkap, kita lengkapi untuk menjadi satu pengetahuan yang baru untuk kita semua tentunya. Ada yang bisa? Sepriana, disiplin itu apa kira-kira menurut kamu? Peraturan. Apalagi kira-kira? Opinion. Moral. Nilai. Oke, kita cukup 2 jawaban ini dulu. Disiplin akan berhubungan dengan peraturan. Karena dengan peraturan yang ada, baru kita tahu siapa yang taat peraturan dan siapa yang melanggar peraturan. Kalau bicara tentang disiplin, ada yang namanya peraturan, dan kemudian ada juga yang namanya orang yang biasa melanggar disiplin, namanya disebut apa? Diberikan apa? Sanksi atau hukuman. Nah, maka disiplin tidak akan pernah terlepas dari 2 poin yang penting ini. Ada aturan, dan kemudian ketika orang melanggar disiplin diberi sanksi. Tapi ketika ada orang yang taat pada peraturan atau disiplin, akan dikasih yang namanya reward atau biasa dibilang hadiah, satu penghargaan. Entah dalam bentuk apapun, reward dan juga sanksi itu pastinya ada bagi orang-orang yang ada pada bagian disiplin yang tadi. Sama seperti di sekolah. Nah, itu sekilas tentang disiplin. Nanti lebih jauh kita akan diskusi hari ini mengenai disiplin. Oleh karena itu, silakan kita bentuk dalam 4 kelompok. Silakan kelompok yang sudah terbentuk mengambil posisi masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok sudah terbentuk dengan baik, sudah di posisi masing-masing. Oke, saatnya Pak akan bagikan LKPD untuk kamu diskusikan bersama-sama berkaitan dengan materi kita hari ini. Kelompok 1, ini LKPD-nya. Ada soal diskusinya di situ dan materi yang akan dibahas juga di bagian belakang. Silakan dibuka, dipelajari dan didiskusikan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, oke. LKPD-nya sudah masih dipegang di masing-masing kelompok. Sebelumnya kita pilih dulu siapa ketua kelompoknya, siapa sekretarisnya, supaya nanti dalam kelompok dikoordinir dengan baik, dikontrol dengan baik, supaya setiap tugas yang diberikan bisa diselesaikan tepat waktu juga. Kelompok 1, ketua kelompoknya siapa?
Winian. Sekretarisnya siapa? Irene. Kelompok 2, ketua kelompoknya Marsha, sekretarisnya Rahel. Kelompok 3, ketua kelompoknya Nevan, sekretarisnya Ivana. Oke, kelompok 4, ketuanya Sepriana, sekretarisnya Norma. Oke, akan masuk di dalam momen presentasi. Setiap kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya supaya kita ketahui bersama-sama dan menjadi satu pengetahuan, menjadi satu bekal bagi kita mengenai disiplin. Oke, selamat mengerjakan. Silakan berdiskusi untuk mendapatkan jawaban seperti soal yang sudah diberikan. Oke, perhatikan. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Tepang semua dulu. Oke, dengan selesainya diskusi di kelompok masing-masing, maka tiba waktunya untuk kita dengarkan bersama-sama presentasi pemaparan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Nah, dalam hal ini, maka di kesempatan ini saya berikan kesempatan kepada kelompok keempat terlebih dahulu untuk menyampaikan, memaparkan hasil diskusinya mengenai materi yang sudah Pak bagikan hari LKPD. Nah, dipersilakan kepada kelompok keempat untuk maju ke depan, ketua dan sekretaris mewakili anggota kelompok yang lain. Perkenalkan kelompoknya, kemudian dari kelompok berapa, kemudian dibacakan soalnya dan silakan menjawab. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, jelaskan pengertian disiplin. Pengertian disiplin adalah tindakan individu untuk melaksanakan serta menaati peraturan, tata tertib, serta norma yang berlaku di lembaga tertentu. Yang kedua, jelaskan manfaat disiplin. Manfaat disiplin adalah untuk menjaga ketertiban bersama dalam masyarakat maupun lembaga seperti sekolah, keluarga, dan lingkungan. Nomor 3, sebutkan fungsi disiplin. Fungsi disiplin adalah untuk menata kehidupan bersama, membangun kepribadian, melatih kepribadian, unsur paksaan lingkungan, menciptakan lingkungan yang produktif. Keempat, sebutkan aturan-aturan yang berlaku di sekolah yang berhubungan dengan kedisiplinan. Yang berhubungan dengan kedisiplinan adalah ketepatan waktu, jam masuk sekolah, tidak boleh merokok, melaksanakan piket kelas. Yang kelima, jelaskan maksud dari hukum yang seimbang. Hukum yang seimbang adalah sebagai pendorong agar peserta didik mau melaksanakan tata tertib atau aturan yang berlaku. Hukum seimbang tidak memandang latar belakang atau status siswa maupun seseorang. Yang keenam, sebutkan contoh hukum yang seimbang. Aturan di sekolah dan di rumah jika tidak dilaksanakan atau ditaati, ada sanksi hukum atau yang harus diterima.
peran hukum dan sanksi yang penting bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Oke, kita untuk kelompok keempat. Baik, setelah kamu dengar bersama-sama pemaparan dari hasil diskusi kelompok keempat, jikalau ada dari antara kelompok 1, 2, dan 3 yang punya jawaban yang berbeda, mau menyanggah atau menambahkan jawaban dari teman-teman kelompok keempat, Pak beri kesempatan untuk bisa kasih sedikit penambahan atau memperbaiki kalau ada kesalahan. Ada yang mau menambahkan? Ada? Ada tidak? Pas? Oke, kalau sudah pas, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok keempat. Pasnya dipukul ke pas ini, Sepriana. Oke, jadi kamu sudah diskusi. Sekarang kita mau tidak ada lagi yang menyanggah. Anggap bahwa semuanya sudah mengerti, sudah memahami apa yang disampaikan. Maka kita mau sedikit mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan, sudah kamu lalui hari ini, mengulang kembali jawaban yang sudah kamu kerjakan tadi. Soal nomor 1, jelaskan pengertian dari disiplin. Kelompok 1 apa itu disiplin? Disiplin adalah tindakan individu untuk melaksanakan serta menaati aturan, tertib, serta norma yang berlaku di lembaga tertentu. Oke, tindakan yang dilakukan oleh individu untuk menaati aturan-aturan yang berlaku. Kelompok 2, jelaskan manfaat dari disiplin. Lebih keras. Untuk mewujudkan kewajiban dan pelajaran dalam berbagai proses kehidupan dan untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Oke, kelompok yang ketiga, kira-kira yang sebutkan aturan-aturan yang berlaku di sekolah yang berhubungan dengan kedisiplinan. Aturan apa saja kira-kira? Disiplin sekolah datang tepat waktu di sekolah, melaksanakan kegiatan di kelas, merapikan kelas, selesai belajar, mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Oke, beri tepuk tangan untuk semua dulu. Nah, dari semua yang kamu jawab tadi, tidak ada yang salah. Semuanya sudah benar. Yang perlu adalah kalau misalnya ada yang kurang, kita lengkapi lagi untuk mendapatkan jawaban yang lebih maksimal. Sekali lagi, semuanya jawaban yang sudah diberikan tadi, dipaparkan tadi sudah benar. Semoga materi yang kita pelajari hari ini mengenai disiplin di sekolah dan di rumah itu bisa dipahami dengan baik, dan kemudian poin pentingnya adalah kita bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan kita, baik itu di rumah maupun di sekolah, menjadi pribadi-pribadi yang taat pada aturan disiplin yang berlaku. Seperti tadi yang disampaikan kelompok 3 dari Meifa, ada disiplin di sekolah yang biasa kita kerjakan setiap hari. Ada piket harian, ada tugas-tugas dan tertib tertentu yang harus untuk diikuti. Nah, dengan demikian maka berakhir sudah sesi diskusi hari ini. Kita akan ketemu minggu depan. Namun sebelumnya ada tugas yang harus kamu kerjakan, kalian kerjakan di rumah, yang dimana akan dikumpulkan di minggu depan. Tugasnya itu dibagi dalam 3 kelompok. Perhatikan ke sini. Tugasnya dibagi dalam 3 kelompok. Silakan kamu bebas memilih kelompokmu sendiri, tapi dalam 3 kelompok. Nah, perintahnya adalah kamu diberikan tugas untuk mewawancarai warga sekolah mengenai peraturan kedisiplinan yang berlaku. Sekali lagi, wawancara warga sekolah mengenai penerapan aturan kedisiplinan di SMP Negeri 2 Lobalai. Kelompok yang pertama itu menulis tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 2 Lobalai. Sudah mengerti? Menulis. Jadi kita menghasilkan proyek dalam tugas ini. Proyek pertama yang dihasilkan adalah dalam bentuk tulisan. Yang kedua adalah wawancaranya itu dalam bentuk audio. Kamu bertanya kepada seseorang dan direkam. Yang pertama
yang bentuk tulisan itu yang menjadi narasumber adalah salah seorang siswa yang dalam ini diwakili oleh OSIS yang ada di SMP 2. Bisa dimengerti? Yang kedua melalui rekaman suara yang dalam hal ini menjadi narasumber adalah salah seorang guru yang mengajar di SMP Negeri Doro Balai. Silakan dipilih guru siapa yang mau diwawancarai. Nanti kamu ketemu ketika wawancara, jangan lupa tulis nama narasumbernya siapa. Oke? Yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah wawancara dalam bentuk video. Jadi kamu kasih pertanyaan, Bapak atau Ibu kira-kira aturan-aturan seperti apa saja diterapkan di SMP Negeri Doro Balai yang berhubungan dengan kedisiplinan. Kemudian yang berikutnya adalah kalau misalnya aturan itu ada dan ada warga sekolah yang melanggar, kira-kira tindakan selanjutnya seperti apa? Apakah dibiarkan atau diberikan sanksi, diberikan bimbingan khusus, dan seterusnya. Oke, itu 3 kelompok. Mengenai tugas ada pertanyaan? Oke, semua sudah mengerti, tidak ada pertanyaan. Dikerjakan minggu depan, dikumpulkan, dan kita presentasikan bersama-sama. Oke ya? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, pertemuan kita untuk hari ini dalam materi bab 13 tentang sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Sampai di sini, kita akan bertemu lagi minggu depan untuk melanjutkan materi pembelajaran dan akan dilanjutkan dengan PBM yang lain, akan ada ulangan harian dan seterusnya. Harus supaya ketika pulang dari sini, kamu persiapkan diri dengan baik untuk belajar, mempelajari kembali materi hari ini dan minggu depan materi di pertemuan berikut supaya minggu depan kita ada dalam kelas yang lebih menarik, lebih seru lagi dari pertemuan hari ini. Nah, sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Kita akan mengakhiri kelas kita hari ini dengan doa. Kalau sudah memulai dengan doa, maka kita akan mengakhiri juga dengan doa. Siapa yang bertugas untuk berdoa? Clarissa, dipersilakan Clarissa. Oke, terima kasih Clarissa. Sudah berdoa, sudah penutup. Maka dengan demikian pertemuan kita hari ini, sampai ketemu lagi di minggu depan. 1, 2, 3. Halo, selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi Pak Yaman. Bagaimana perasaan Pak Yudi setelah kemarin kita selesai presentasi? Ya, berdasarkan observasi yang kemarin, saya merasa puas dengan beberapa tahapan pembelajaran yang sudah dilakukan. Bisa dikatakan puas oleh hasil yang anak-anak tunjukkan, situasi kelas yang terjadi. Berdasarkan kegiatan pembelajaran diferensiasi itu ada perubahan yang cukup terlihat dari proses KPM yang berlangsung. Oke Pak Yudi, berarti pembelajaran kemarin sudah berjalan mencontohkan diferensiasi ya Pak Yudi ya. Itu yang kita bicarakan di proses observasi. Jadi menurut Pak Yudi, yang kita bicarakan, yang kita rencanakan di proses observasi itu apakah kemarin di kegiatan observasi sudah berjalan dengan baik atau mungkin bisa ada kendala-kendala? Ya, puji Tuhan kalau menurut saya sudah berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan RPP yang saya pegang, kemudian dengan bimbingan coaching dari Pak Eman mengenai tahapan-tahapan dalam pembelajaran diferensiasi itu semua tahap ini perlu berjalan dengan baik. Ada pengelompokan di dalam kelas, ada pengelompokan kelompok berdasarkan kemampuan anak-anak. Ada 3 kelompok yang dibentuk dan tentunya dibentuk berdasarkan penilaian sebelumnya yang dilakukan oleh saya di kelas dari kemampuan anak-anak dalam nilai-nilai yang mereka miliki. Jadi kemudian saya bentuk dalam 3 kelompok dan itu juga berjalan. Oke, baik. Berarti untuk diferensiasinya berjalan dengan baik ya. Oke, selanjutnya kemarin materinya disiplin di sekolah dan di rumah. Tentunya ada tujuan pembelajaran yang ingin Pak Yudi capai pada materi itu. Apakah menurut Pak Yudi anak-anak sudah mencapai tujuan yang sudah disusun oleh Pak Yudi? Ya, sejauh yang saya lihat mereka sudah mencapai tujuan pembelajaran kemarin
bisa dilihat dari mereka punya pemahaman tentang konsep disiplin itu seperti apa. Sempat kemarin Pak Eman lihat sendiri ketika pembelajaran berlangsung, saya sebelum mulai kelas saya sempat kasih pertanyaan kepada mereka tentang apa yang mereka pahami mengenai konsep disiplin itu sendiri. Kemudian mereka juga bisa menyebutkan disiplin di sekolah dan di rumah itu seperti apa saja. Kemudian juga dalam menjalankan tugas disiplin mereka juga memahami bahwa kemudian ketika jalankan proses disiplin dan tidak maksimal akan ada sesuatu yang mereka dapatkan, baik itu kalau maksimal ya ada rewardnya, tidak maksimal ada sanksi atau hukuman. Pastinya disiplin punya fungsi dan tujuan dan mereka bisa memenuhi itu semua. Oke. Berarti tujuan pembelajarannya sudah dicapai ya Pak. Saya lihat kemarin di kegiatan pembelajaran itu selain diferensiasi, Pak Yudi juga sisipkan kompetensi sosial emosional ya, di pembelajaran. Menurut Pak Yudi, perbedaan kegiatan pembelajaran yang tidak disisipkan KSE dan yang disisipkan dengan KSE ini perbedaannya apa? Ya, perbedaannya cukup sangat terlihat dari suasana kelas, situasi kelas yang ada itu. Anak-anak menunjukkan aura yang berbeda. Ketika kemarin saya menggunakan pakai perasaan, ada gambar senyum, papan perasaan, gambar senyum dengan ekspresi sedih, bahagia dan sedih. Anak-anak dari tempat duduk mereka biasanya kalau kita absensi mereka hanya hadir Pak, hadir. Tapi kemarin mereka maju ke depan menunjukkan ada ekspresi perasaan yang mereka rasakan pada saat itu seperti menciptakan satu suasana baru di dalam kelas. Sehingga kemudian mereka lebih antusias. Saya juga kemudian bisa menanyakan kepada mereka alasan kenapa mereka ada pada perasaan yang demikian, dan mereka bisa menjelaskan itu semua dan betul-betul bisa menghidupkan suasana kelas. Ya, yang menarik kemarin yang saya lihat juga setelah Pak Yudi menanyakan perasaan mereka, Pak Yudi meminta anak-anak itu menyebarkan kebahagiaan ke teman-teman yang lain di kelas. Jadi saya lihat kelas kemarin itu berjalan dengan baik. Selanjutnya untuk proses evaluasi Pak Yudi, setelah anak-anak berdiskusi itu, untuk proses evaluasinya apakah sudah berjalan sesuai rencana atau bagaimana penugasan terhadap anak-anak? Ya, untuk proses evaluasi juga berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, disiapkan. Setelah ada diskusi, kegiatan diskusi 3 kelompok itu, kemudian mereka presentasi, dan setelah itu ada evaluasi. Saya kasih kesempatan lempar pertanyaan lain kepada setiap kelompok. Dalam presentasi pun mereka diberi kesempatan untuk bisa saling memberikan pertanyaan, tanggapan dari kelompok yang lain. Itu berjalan dengan baik. Kemudian setelah itu saya juga sempat kasih mereka pertanyaan dan masing-masing kelompok bisa punya perwakilan untuk memberikan tanggapan-tanggapan mereka mengenai konsep disiplin. Tentunya ketika kita bertanya tentang pendapat, maka jawabannya akan berbeda dan mereka saling melengkapi. Artinya berdiferensiasi dan KSE ini sangat membantu dalam kegiatan Sangat-sangat membantu. Oke, selanjutnya Pak Yudi, kemarin saat kegiatan observasi, menurut Pak Yudi, apakah masih ada masalah hambatan yang Pak Yudi hadapi ataukah apa yang ingin Pak Yudi kembangkan? Ya, kalau bicara tentang hambatan, tentunya masih ada. Tidak ada yang berjalan dengan maksimal sempurna. Salah satunya adalah kalau kita melihat ke kelompok yang paling rendah tingkatannya dalam hal pemahaman, kita harus bisa berusaha untuk memberikan mereka perhatian khusus sehingga tidak dibiarkan sendiri seperti kelompok yang dalam hal sudah punya pengetahuan dan pemahaman yang bagus. Kita harus membimbing mereka dalam hal memberikan tugas pun, diskusi yang ada kita harus memberikan mereka pengertian lebih rinci tentang maksud dan tujuan yang diberikan kepada mereka untuk didiskusikan bersama-sama. Kalau yang yang perlu untuk ditingkatkan ke depan, kebetulan kemarin saya hanya menggunakan media buku cetak yang ada dalam pembentukan kelompok. Maka kalau mau ditingkatkan ke depan di kelas yang lain atau kelas yang sama, mungkin saya mau menggunakan media-media yang bervariasi lagi, bisa menggunakan media digital untuk bisa mendukung mereka dalam proses pembelajaran dan lebih menarik perhatian anak dalam belajar. Berarti yang menjadi masalah adalah masih ada kelompok yang kita katakan rendah itu, mereka masih kurang aktif dan kemarin juga di observasi masih kurang media ya. Oke, selanjutnya menurut Pak Yudi,
selama ini anak-anak itu suka diberikan kegiatan pembelajaran dengan media apa saja? Kalau media pembelajaran, mereka lebih senangnya dengan yang variatif. Contohnya seperti menggunakan media bergambar atau misalnya dalam bentuk PowerPoint yang dimana di dalamnya ada disisipkan dengan video. Jadi dalam pembelajaran kemudian mereka tidak hanya mendengarkan saya menjelaskan, tapi mereka bisa melihat langsung contohnya seperti apa sih disiplin yang mau ditunjukkan atau diajarkan kepada mereka. Dan itu bisa lebih membekas anak-anak murid dan mereka lebih punya satu semangat yang lebih untuk belajar dalam kelas. Oke, anak-anak lebih suka media pembelajaran yang bervariasi seperti gambar, gitu ya. Oke, kalau begitu Pak Yudi, kira-kira pada pertemuan berikutnya kira-kira media yang tadi itu kira-kira bisa dilakukan atau sangat bisa. Saya akan upayakan untuk menerapkan baik itu pembelajaran diferensiasi maupun penggunaan media, peningkatan penggunaan media sehingga kelas bisa lebih aktif dan bisa lebih menurut Pak Yudi, untuk menyelesaikan masalah yang tadi kita bahas ini, apakah Pak Yudi membutuhkan orang lain atau teman-teman? tentunya sangat perlu, sangat butuh, karena saya juga butuh masukan ide, itu masukan yang namanya satu gagasan yang baru. Mungkin saya punya keterbatasan dalam menyiapkan segala sesuatunya berupa media ataupun dalam penelitian materi, maka saya butuh seperti coaching, seperti yang kemarin saya dengan Pak Reman, kita saling bertukar pikiran bagaimana menyiapkan sebuah pembelajaran, bahan pembelajaran yang dimana bisa lebih dekat kepada siswa nanti, bisa lebih dapat ditangkap oleh siswa ketika dalam proses yang berlangsung. Artinya Pak Yudi punya komitmen untuk meningkatkan ini ya. Nah, selanjutnya Pak Yudi, kira-kira komitmen ini Pak Yudi bisa jalankan, bisa mulai di pembelajaran berikutnya atau? Ya, kemarin kita sudah mulai, maka bisa di pembelajaran berikutnya akan terus berlanjut. Terima kasih ya Pak Yudi ya untuk waktunya. Pak Yudi sudah ada bersama-sama dengan saya di sini. Pak, yang terakhir, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Pak Yudi setelah kita melakukan percakapan coaching ini. Ya, saya tentunya senang dengan yang sudah berjalan dari pra-observasi sampai yang sekarang. Tentunya ada gagasan baru yang saya dapat, ada satu metode baru yang saya dapatkan dalam hal menunjang saya ketika dalam menjalankan tugas sebagai seorang tenaga pengajar. Jadi dari kemarin-kemarin ada sedikit perbedaan, terlebih lagi dalam proses pembelajaran diferensiasi. Kalau sebelumnya biasanya mengelompokkan siswa itu berdasarkan kita lihat ada yang pintar, ada yang mampu, ada yang tidak mampu untuk bisa saling menopang. Tapi dalam kelompok diferensiasi, kemudian kelompok yang sama itu akan saling memacu dan mereka bisa unjuk gigi untuk menunjukkan mereka punya kemampuan. Ya, artinya percakapan coaching ini bisa membantu bagi kalian. Ya, oke Pak Yudi, saya tunggu aksi selanjutnya dan jika ada kendala mungkin kita bisa bertemu lagi deh. Terima kasih Pak Yudi. Salam. Ya, terima kasih untuk kesempatan itu.